Kita harus bijak, harus benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum tentu itu cocok bagi orang lain. Bagi para perokok, belum tentu konsumsi kalian atas rokok yang bagi kalian itu adalah suatu kebutuhan yang mungkin sangat pokok, yang mungkin adalah suatu kebutuhan yang harus terpenuhi di hari-hari kalian. Kalian juga harus menyadari bahwa di sekeliling kalian nggak semuanya orang itu kuat dengan asap rokok atau nyaman dengan asap rokok. Jadi kita harus benar-benar berbijaksana dengan lingkungan, dengan kemasyarakatan kita, dengan hal-hal yang mungkin orang lain itu akan terganggu dengan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun BMKG atau ramalan cuaca pada awal tahun ini, Januari bulan ini, diprediksi akan terjadi curah hujan yang begitu amat meningkat, yang itu akan menyebabkan mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa, mungkin banjir, longsor, mungkin suatu hal cuaca yang dingin yang menjadikan kesehatan kita terganggu. Semoga itu semua tidak menjadi suatu halangan yang berarti bagi kita untuk menjalani kehidupan ini semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang mungkin sering dibahas, suatu hal yang fenomenal dalam kehidupan kita, yaitu budaya merokok atau kebiasaan kita atau kalian dalam mengkonsumsi rokok. Untuk itu, mari kita bahas di segmen Pepatah Hati Perkataan, kata-kata dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini seringkali kita melihat, terutama kaum laki-laki ya. Seorang laki-laki biasanya di negeri ini banyak sekali yang memiliki kebiasaan sehari-harinya yang rutin mengkonsumsi rokok atau perokok-perokok atau smoker-smoker yang ada mungkin di lingkungan kita, di sekeliling kita, mungkin keluarga kita. Itu semua menjadi suatu hal yang seringkali lumrah dalam kehidupan kita. Itu semua kadang mungkin ada yang menjadikan kita itu, sebagian dari kita terganggu oleh asapnya, terganggu oleh mungkin dianggap polusi udara, mencemari udara. Namun itu semua terkadang tidak menjadi suatu hal yang menjadi seseorang atau yang sudah tercandu, menjadi kecanduan oleh rokok, itu terusik. Mereka tetap saja santai, happy menikmati rokok tersebut. Walaupun beberapa tahun silam rokok menjadi suatu kontroversi besar dalam mungkin dunia Islam ya, yaitu tentang keharamannya, polemik-polemik tentang hukum, apa yang dihukumi, yang harus dihukumi, atau predikat apa yang harus disematkan untuk menghukumi rokok. Namun para perokok seringkali tidak pusing tentang itu, seringkali tidak mungkin bingung atas polemik-polemik itu, karena mereka memang mengkonsumsi rokok untuk kebutuhan sehari-hari, menjadi suatu kebutuhan. Bahkan kalau mereka itu sehabis makan tidak merokok, mungkin bagi mereka itu, orang-orang pecandu rokok, mungkin dianggap kurang nyaman,
mungkin lidah mereka terasa mungkin asam, kecut, mungkin bagi mereka. Juga mereka sering ketika melakukan pekerjaan hari-hari merasa bahwa kalau tidak merokok, melakukan aktivitas yang berat, mungkin bercocok tanam di sawah, mencangkul, mungkin yang bagi pekerja-pekerja bangunan, yang mungkin sopir, yang mungkin dan lain sebagainya, merasa bahwa apabila mereka tidak merokok, seakan-akan tenaga mereka kurang, seakan-akan vitalitas mereka itu terganggu seperti itu. Dan itu adalah suatu hal yang sering kita dengar dari orang-orang yang kecanduan rokok, yang memiliki keseharian dalam mengkonsumsi rokok. Itu semua harus menjadi suatu kebijaksanaan bagi kita. Mungkin bagi orang yang tidak merokok, kita merasa terganggu. Saya pribadi, walaupun saya berada dalam lingkungan yang banyak sekali di keluarga saya pribadi banyak yang merokok, namun saya pribadi memilih untuk tidak merokok bahkan sama sekali. Seperti itu, karena memang latar belakang pendidikan saya di pondok yang dulu saya mondok di sana, di Madura sana, itu memang tidak menerapkan ya, atau tidak menganjurkan santrinya untuk merokok, atau bahkan melarang santrinya untuk merokok di dalam pondok, dan menjadi suatu larangan dan akan menjadi suatu sanksi, mendapatkan sanksi apabila kita merokok, ketahuan merokok di dalam pondok. Jadi itu teman-teman, kita harus bijak dalam menyikapi masalah rokok ini, karena orang yang merokok akan selalu tidak menghiraukan apa yang mungkin kalian semua keluhkan, mungkin kalian semua risaukan, atau mungkin gerundel dalam hati kalian bahwa rokok itu mengganggu sekali, entah asapnya, entah baunya. Khususnya kaum wanita ya, biasanya sangat terganggu dengan itu. Dan memang dari sisi medis, kedokteran, bahwa rokok itu dapat mengganggu kesehatan kita, dapat mengganggu produktivitas, vitalitas kehidupan kita. Tapi banyak sekali polemik ya, ada yang pro rokok menyatakan bahwa suatu imun dalam tubuh manusia itu berbeda-beda, dan bahkan ada yang pro rokok itu mengatakan bahwa ada penelitian bahwa tembakau dan cengkeh merupakan suatu senyawa yang dapat menjadikan tubuh itu senyawa-senyawa endorfin, senyawa-senyawa bahagia itu mampu dapat meningkat apabila kita merokok, sehingga imun tubuh semakin dapat kuat, vitalitas tubuh semakin dapat meningkat. Itu semua adalah suatu pandangan-pandangan tersendiri dari mereka yang pro rokok, dan saya tidak berposisi untuk mendukung pro atau kontra. Saya hanya ibaratnya itu menjadi suatu yang menyarankan bahwa kehidupan kita itu harus kita jalani sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang bagi kita itu baik, apa yang bagi kita buruk. Sekeras apapun kita memberikan masukan kepada orang yang telah kecanduan rokok untuk berhenti, untuk mungkin menyetop kebiasaannya, karena itu suatu hal yang mungkin bagi orang yang kontra akan rokok adalah suatu hal yang sia-sia, bahkan menyakiti diri sendiri, atau mungkin menjerumuskan kepada kehancuran, karena itu penyebab dari penyakit, berbagai macam penyakit yang akan timbul dari mengkonsumsi rokok. Bagi yang kontra kan berpandangan seperti itu. Walaupun kita menghujat, walaupun kita mungkin tidak setuju dengan itu, tetap saja orang yang pro rokok akan selalu merokok.
Tetap saja orang yang kecanduan rokok akan selalu butuh akan rokok, bahkan sehari bisa mungkin berpak-pak mengkonsumsi rokok, berpuluh-puluh batang mengkonsumsi rokok bagi mereka yang kecanduan rokok. Dan itu adalah suatu hal yang kontraproduktif apabila kita berpolemik dengan suatu hal yang itu ibaratnya itu menjadi suatu hal yang kurang produktif, kurang bijak, karena pribadi kita akan selalu sibuk dengan hal-hal yang di luar diri kita. Tentunya kita harus berfokus kepada diri kita pribadi. Kalau memang kita tidak pro akan rokok, dimulai dari diri kita, dimulai dari orang-orang atau individu-individu yang di bawah kita, yang di dalam kuasa kita, entah mungkin anak-anak kita, entah mungkin istri kita, suami kita. Dimulai dari diri kita pribadi gitu, kalau kita seandainya kontra terhadap rokok. Sehingga dari gerakan-gerakan individual itu, kita semua apabila melakukan itu secara bersama-sama, tentu mungkin statistik pecandu rokok akan semakin berkurang. Itu bagi saya lebih efektif daripada kita berpolemik mungkin di sosial media, mungkin di mana-mana. Itu akan menjadikan kebersatuan kita, keberguyupan kita, kebertoleransi kita atas lingkungan kita, atau kekompakan kita antar kita menjadi goyah, menjadi terlodai, ternodai, terlukai. Dan itu akan menjadikan suatu hal yang kontraproduktif pada akhirnya apabila kita tenggelam dengan polemik-polemik itu, dengan kontra atau pro terhadap sesuatu. Dan juga bagi orang-orang yang pro terhadap rokok, mungkin pecandu rokok, tentu kalian harus benar-benar bijak. Apabila kalian memang menjadikan suatu hal itu suatu kebutuhan yang pokok, kalian juga harus melihat sekali kalian mana orang-orang yang akan terganggu dengan aktivitas merokok kalian. Tentunya kalian harus memiliki kebijaksanaan untuk tidak merokok di dekat orang-orang yang mungkin bukan perokok. Jangan merokok di dekat orang yang merokok, yang tidak merokok, bahkan benci terhadap rokok atau sangat terganggu dengan asap rokok. Jadi dengan itu kita akan saling dapat menghargai, kita akan saling dapat menjaga satu sama lain, karena keyakinan kita akan selalu berbeda, yang pro dengan yang kontra. Yang kontra selalu menganggap bahwa rokok itu menjadi sumber penyakit, yang pro akan menganggap bahwa ini adalah kebutuhan kami, kebutuhan kalian, kebutuhan para perokok, yang dengan itu apabila tidak terpenuhi, kita akan merasa kurang dalam menjalani kehidupan ini. Tentu itu tidak akan pernah bertemu. Bagaimana kita mempertemukannya? Ya kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain. Kita harus saling, ibaratnya itu berbijaksana, tanpa harus kita berpecah belah, tanpa harus kita menyakiti satu dengan yang lainnya. Jadi itu teman-teman, kita harus bijak, harus benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum tentu itu cocok bagi orang lain. Bagi para perokok, belum tentu konsumsi kalian atas rokok yang bagi kalian itu adalah suatu kebutuhan yang mungkin sangat pokok, yang mungkin adalah suatu kebutuhan yang harus terpenuhi di hari-hari kalian. Kalian juga harus menyadari bahwa di sekeliling kalian nggak semuanya orang itu kuat dengan asap rokok atau nyaman dengan asap rokok. Jadi kita harus benar-benar berbijaksana dengan lingkungan, dengan kemasyarakatan kita, dengan hal-hal yang mungkin orang lain itu akan terganggu dengan diri kita. Mungkin itu teman-teman, semoga menjadi suatu renungan bagi kita bahwa segala sesuatunya itu harus kita benar-benar timbang-timbang, renungi, sehingga kita dalam berkehidupan saling sama
saling menjaga, sama-sama menjaga, sama-sama kita membangun peradaban kita dengan baik, dengan rukun, dengan damai, dengan guyup, dengan saling bisa dapat bergotong royong untuk menjaga satu dengan yang lainnya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Bantulah channel ini agar dapat terus berkembang dari hari ke hari. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.